So, sahabat-sahabat surga semuanya, yang terpenting ketika kita melakukan suatu bisnis ya, saya yakin sahabat-sahabat semuanya kalau dalam hal marketing boom itu udah luar biasa ya, udah luar biasa. Itu teman-teman semuanya marketing langit yang biasa saya lakukan. Selain kita utamakan marketing bumi, marketing langitnya pun juga harus mesti dipol-polkan kayak gitu ya. Jangan pernah berpikir dagangan kita laris karena kita pintar promosi. Itu yang pertama ya. Yang jualan di online maupun offline itu banyak, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan ya. Dan sahabat-sahabat surga semuanya ketahui ya, toko kita, bukan kita saja yang punya toko ya, tetapi saingan kita ribuan dan juga ratusan. Dan yang rajin iklan ataupun promosi bukan hanya kita saja. Saya yakin teman-teman semuanya kalau di medsos yang mulai Facebook mungkin ya, kemudian Instagram dan lain sebagainya, itu pintar banget ya dalam hal promosi kayak gitu ya. Tapi kenapa also ataupun toko kita baik yang online ataupun offline itu mesti ada yang melirik? Padahal saya ingin berjibun. Karena apa? Pasti sahabat-sahabat semuanya ketahui. Jangan sampai kita berpikir, oh kan aku rajin promosi, aku kan rajin posting seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena ada yang menggerakkan hati seseorang itu untuk satu, menyimpan kontak kita, ya. Kemudian ada yang meyakinkan hati seseorang untuk order di Allshop atau toko kita, untuk order 1, 2, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Siapakah itu? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, adalah Allah. Allah yang melakukan itu semuanya. Ya, semua atas izin Allah. Biiznillah, dengan izin Allah, nggak ada yang nggak mungkin, sahabat surgaku. Mungkin berkat doa tulus dari orang tua kita, ya, nun jauh di sana mungkin ya. Itu salah satunya. Dan buat teman-teman semuanya yang masih mempunyai orang tua, bersyukurlah ya. Bersyukur banget ya masih ada bidadari, masih ada malaikat-malaikat tak bersayap kita. Gitu ya. Kemudian mungkin berkat amalan sahabat-sahabat semuanya yang mungkin nggak disengaja ataupun nggak disengaja gitu ya amalnya ya, tiba-tiba ujuk-ujuk itu aja ya. Ya. Kemudian mungkin amalannya disalurkan ke fakir miskin di sekitar sahabat-sahabat semuanya, ya. Mungkin amalan rajin berbagi ilmu, bisa juga ya. Jadi kalau saya pribadi, sahabat-sahabat surga semuanya, tiap pagi itu yang pertama saya lakukan setelah amalan pagi, zikir pagi kayak gitu, saya sapu semuanya itu grup-grup binaan saya untuk mendoakan. Jadi untuk mendoakan, kemudian sharing sedikit ilmu lah tentang ilmu magnet rezeki. Rupanya, Masya Allah, itu juga salah satu poin ya, salah satu poin Allah alam syawab ya, rencana Allah kita nggak tahu, itu salah satu penarik rezeki ternyata, sahabat-sahabat surga. Atau mungkin berkat doa yang setiap hari sahabat-sahabat lantunkan ya, atau mungkin kemungkinan lain yang itu bisa jadi untuk menarik rezeki sahabat-sahabat semuanya menjadi lancar. So, sahabat-sahabat surga semuanya, yang terpenting ketika kita melakukan suatu bisnis ya, saya yakin sahabat-sahabat semuanya kalau dalam hal marketing boom itu udah luar biasa ya, udah luar biasa banget. Tapi kembali lagi ketika kita melakukan suatu bisnis, itu kita mesti tata niat dulu. Kita niatnya bisnis untuk apa dulu, ya. Kalau saya pribadi, sahabat-sahabat surga semuanya, mohon izin bukan bermaksud riak ataupun pamer ya. Kalau kita niatkan bisnis kita untuk orang lain, itu Masya Allah, kickback-nya ya, timbal baliknya itu luar biasa banget. Jadi ketika kita bisnis, kita tujukan untuk nanti omsetku untuk ini, untuk mendirikan surah, atau mungkin untuk bersedekah, atau mungkin untuk anak yatim, atau ingin memberangkatkan umrah atau haji, itu kan luar biasa banget ya. Kita tatanya terus. Jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, meskipun kita membutuhkannya, gitu ya. Dan yang kedua, praktekkan ilmu rezeki tentunya ya. Karena alhamdulillah 2 tahun sudah saya berkecimpung di permagnetan ya. Jadi saya udah 2 tahun berkecimpung di magnet rezeki dan menjadi salah satu
dan salah satu trainernya ya, alhamdulillah banyak banget yang sudah Allah berikan. Luar biasa banget pokoknya sahabat-sahabat surga. Karena di sini alhamdulillah saya istiqomah untuk menjalankan salah satu jurus-jurus di sana dan 5 jurus andalan yang senantiasa saya praktekin. Alhamdulillah sudah 3 bulan ini saya masuk di ini ya 3 terbaik ya dari USB Corporation, dan kemarin diresmikan sebagai master pertama wanita di USB Corporation ya. Kayak gitu. Di Dinar pun alhamdulillah menjadi salah satu top 10-nya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi yang saya praktekkan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat surga semuanya, yaitu yang pertama buka perisai. Buka perisai di sini apa Mbak Ririn? Mungkin ada yang tanya seperti itu. Buka perisai di sini adalah perisai kita di sini adalah DOSA. Dosa. Ya, senantiasa kita selalu berhati-hati dari dosa sekecil apapun itu. Kalau itu ada di hati kita, itu akan jadi perisai buat kita sehingga rezeki nggak mau turun. Karena pada hakikatnya rezeki itu sudah Allah siapkan. Dia seperti air bah dari atas turun ke bawah. Dan kalau kita berada di bawahnya, sahabat surga, bisa nggak ngehindar? Basah nggak? Pasti basah, dan tentunya tenggelam ya, basah kuyup semuanya kayak gitu. Tapi terkadang kenapa sih rezeki kita nggak mau masuk, rezeki kita nggak mau menghampiri kita? Nah karena itu tadi ada yang namanya DOSA, yaitu ada perisai. Maka dari itu senantiasalah berhati-hati dari dosa. Ketika Anda ingin merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya, berhati-hatilah dari dosa, ya. Kemudian yang kedua, lakukan garpu tala. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu dengan tawasul bil Quran. Kita minta petunjuk sama Allah, apapun aktivitas yang akan kita lakukan. Baik itu yang urgent banget ataupun yang enggak. Kalau saya pribadi, ketika sudah mengenal ilmu rezeki ini, udah. Al-Quran itu selalu dalam pelukan saya. Jadi apapun selalu minta petunjuk sama Allah. Jadinya enteng banget gitu loh teman-teman semuanya. Ketika kita udah dapat jawaban dari Allah kayak gitu, rasanya Masya Allah. Oh berarti ini aku harus seperti ini, harus seperti itu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, jurus yang saya pakai adalah LOP, yaitu Law of Projection. Di mana setiap pikiran adalah doa, setiap doa Allah kabulkan, baik itu yang positif maupun yang kurang positif. Nah di sini teman-teman semuanya tentunya punya goal setting ya, entah itu pengen dagangannya itu produknya itu laku keras, terjual berapa ribu per bulan kayak gitu. Nah itu kita LOP. Satukan antara pikiran, ucapan, hati dan tulisan. Ya, kemudian kalau udah ditulis, ditempel yang paling terlihat mungkin ya di kamar tidur atau mungkin di depan kita sholat kayak gitu. Nah, tempel di sana dan bawa dalam doa. Alhamdulillah, salah satu ilmu dahsyat ini yaitu LOP itu bisa membawa saya ikut SGS, yaitu Sukses Dinar Summit kemarin 1-2, dan kemudian juga bisa alhamdulillah juga atas izin Allah kemarin lolos ya 2000 botol USB. Itu semuanya atas izin Allah, kembali lagi semuanya atas izin Allah. Karena saya LOP terus teman-teman ya. Jadi ingat ketika kita mempunyai goal setting, ingat bahwa dalam sholat terutama itu ya, bahwa dalam sujud kita satukan antara pikiran, ucapan dan hati. Jangan sampai antara ucapan dan hati nggak sinkron. Ngucapnya, ya Allah aku pengen closing nantilah 1000 botol bulan ini. Tapi bisa nggak? Nah itu dia ada keraguan-raguan, jadi nggak match. Gitu ya. Jadi satukan frekuensi antara pikiran, ucapan dan hati, terutama ditulis ya. Karena kalau kita ditulis otomatis kan ter-anchor ya dalam pikiran kita. Oh, closing sekian botol. Tahun ini mau ke Baitullah, tahun ini mau beli rumah, tahun ini kayak gitu. Jadi spesifik. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah terumbu karang. Nah, ini yang paling important banget, ini yang paling penting banget teman-teman semuanya ya. Terumbu karang di sini apa? Terumbu karang di sini adalah jaga silaturahmi. Yang paling terdekat dengan kita siapa? Pasangan. Itu yang paling utama. Anak-anak. Orang tua. Nah, ini orang tua ini yang paling di runner up-nya istilahnya seperti itu ya. Utamakan mereka. Ya. Karena bagaimanapun juga doa orang tua, terutama ibu itu sangat dahsyat banget. Jadi jaga terus ya terumbu karang kita, terutama di daerah atau di sekitar kita. Kemudian sahabat kita, kolega kita, konsumen kita.
ya. Mungkin downline kita kayak gitu, jaga terus terumbu karang dengan mereka gitu ya. Dan yang kelima, nah ini yang paling dahsyat banget, yang Masya Allah ternyata wow, ketika kita melakukan kickback. Nah, kickback di sini apa? Mendoakan orang lain, sahabat surga. Ya, kita kickback, kita doakan orang lain. Doa itu langsung akan ini ya. Ketika kita doakan orang lain, kita juga akan langsung didoakan oleh malaikat. Dan itu titik komanya sama persis, plek keteplek, seperti apa yang kita ucapkan, gitu ya. Jadi kickback ini, wah Masya Allah teman-teman semuanya ya, lakukan doa, mendoakan orang lain. Apalagi orang lain itu nggak tahu kalau kita doakan, tentunya Masya Allah. Ya, jadi doakan yang terbaik, terutama buat ini ya, buat konsumen kita, kemudian buat kolega-kolega kita, gitu ya. Kemudian buat perusahaan kita. Nah itu penting banget kita ngedoain di sana akan terjadi yang namanya kickback, gitu. Ya, itu teman-teman semuanya. Marketing langit yang biasa saya lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.